You like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6481. Meskipun Maroko tidak besar, namun tidak kecil bagi ratusan orang. Sebagian besar perhatian John teralihkan oleh apa yang disebut petunjuk di Casablanca. Pada dasarnya mustahil bagi orang-orang yang tersisa untuk menemukan pabrik makanan yang dipilih oleh Duncan dalam waktu singkat. Malam itu, Duncan mulai mengevakuasi para penjaga kavaleri tersebut. Para prajurit yang gugur dan keluarga mereka akan dikirim secara bertahap, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pabrik makanan itu tampak kosong di siang hari. Namun di bawah kegelapan malam, satu persatu, sosok-sosok berjubah hitam pergi dengan tertib seperti barisan pasukan paksa. Lalu menaiki kendaraan yang telah disiapkan 1 kilometer jauhnya. Setelah itu, mobil-mobil yang mengangkut orang-orang tersebut diangkut dengan tenang ke pelabuhan perikanan di timur laut. Pengelolaan wilayah pesisir timur laut Maroko selalu longgar, dan ada banyak sekali kapal nelayan, sehingga tentara dan departemen anti penyelundupan tidak bisa mengawasinya. Selain itu, sebagian besar makanan khas lokal Maroko adalah mineral. Ini adalah produk dengan harga satuan yang sangat rendah, dan hanya dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ada kebiasaan bawaan di garis pantai timur laut. Artinya, hanya memperhatikan data masuk dan bukan data keluar. Tidak ada barang yang sangat berharga untuk diekspor, jadi tidak perlu khawatir tentang penyelundupan ke luar negeri. Energi mereka terfokus pada garis masuk. Rute evakuasi yang disusun oleh Duncan sangat sesuai dengan kebiasaan resmi. Ketika perahu-perahu nelayan pergi melaut, sekalipun mereka kebetulan melewati kapal anti penyelundupan, orang yang bertanggung jawab bahkan tidak akan meliriknya lagi. Namun, ketika sebuah kapal memasuki pelabuhan, mereka akan naik ke kapal secara acak untuk melakukan pemeriksaan mendadak guna melihat apakah ada barang selundupan yang masuk ke negara tersebut. Perahu demi perahu yang membawa orang-orang meninggalkan pelabuhan perikanan Maroko dan bertemu dengan kapal kargo yang lewat pada waktu yang tepat di rutenya. Kemudian, para prajurit maut yang kuat, pengawal kavaleri, dan prajurit dari front bencana, dengan para lansia, wanita yang lemah, dan anak-anak, orang-orang diangkut ke atas kapal barang tanpa menghentikan kapal tersebut. Dengan cara ini, meskipun orang-orang di Warriors Den memeriksa semua kapal barang yang lewat, kapal-kapal barang ini tidak melambat atau berhenti sepanjang perjalanan. Dan mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk yang mencurigakan. Mode operasi yang efisien berhasil mengevakuasi 1/5 dari jumlah orang dalam satu malam. Namun Duncan masih belum puas. Dia berharap kecepatannya bisa secepat mungkin. Maka ia memimpin Joseph dan Laster untuk menata ulang dan mengoptimalkan seluruh proses agar keseluruhan rantai pasokan menjadi lebih ringkas dan efisien. Jadi pada malam kedua, 1/4 dari total jumlah orang berhasil dipulangkan. Meskipun orang-orang yang tersisa tidak dapat dipulangkan dalam 1 malam, 2 malam sudah lebih dari cukup. Pada saat itu, pasukan Garda Harimau dari kantor gubernur militer kanan bahkan belum menyelesaikan inspeksi radius 10 km di sekitar Duk Mining. Berdasarkan perkembangan ini, mereka membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk memeriksa pabrik makanan tersebut. Ketika malam keempat tiba, Duncan bersiap untuk mengirim semua orang yang tersisa ke atas kapal sesuai rencana. Pada saat yang sama, ia menerima pesan peringatan dini dari A, jadi dia segera menemui Charlie dan melaporkan. Tuan Wade, A telah menemukan sesuatu di Napoles. Charlie bertanya, apa yang kamu temukan? Duncan berkata, bukankah Nona Song mengatakan bahwa markas besar kantor gubernur tentara kanan berada di Naples? Jadi, saya secara khusus meminta Ai untuk memperhatikan semua informasi yang dapat diperoleh di Naples. Kebetulan sekali, mesin penjual otomatis kami juga tersebar di Bandara Naples. Ai menggunakan data yang diunggah oleh mesin penjual otomatis secara real-time untuk menganalisis arus penumpang harian Bandara Napoli dengan menghitung jumlah orang dan merekam wajah untuk menghilangkan duplikasi. Ternyata, arus penumpang di Napoli dalam 2 hari terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan 2 hari sebelumnya. Saat itu juga hari kerja. Jumlah penumpang harian sekitar 26.000 hingga 28.000 orang. Jumlah penumpang dalam 2 hari terakhir sekitar 29.000 hingga 30.000 orang. Charlie mengerutkan kening dan berkata, arus penumpang meningkat kurang lebih 5 poin persentase. Jika dilihat secara terpisah, itu bukanlah hal yang keterlaluan. Apakah ada petunjuk lain? Ya. Duncan mengatakan, meskipun arus penumpang secara keseluruhan hanya meningkat beberapa persen, arus penumpang ke Spandol telah meningkat sebesar 60%. Pada hari kerja sebelumnya, hanya ada 7 atau 800 penumpang yang pergi ke Spandol setiap hari. Namun dalam 2 hari terakhir, jumlah pesertanya melonjak hingga lebih dari 1.000 orang. Oh, bab 6482. Charlie menjadi tertarik dan bertanya kepadanya sambil tersenyum. Bagaimana Ai sampai ke kesimpulan ini? Apakah itu meretas informasi Bandara Napoli? Duncan tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak berani membiarkannya menyerbu bandara begitu saja. Meskipun memiliki daya komputasi yang kuat, daya komputasi tidak dapat menggantikan teknologi. Alat ini dapat menghasilkan video yang realistis, namun mungkin ia tidak mampu melatih dirinya sendiri menjadi peretas yang paling handal. Kemampuan perlindungan sistem penerbangan sipil masih sangat kuat. Hampir semuanya disediakan oleh perusahaan keamanan internet terkemuka.
Jika kita melakukan invasi, kita mungkin akan meninggalkan petunjuk dan dilacak. Duncan berkata, metode AI sebenarnya terdengar bodoh, karena kita sudah memasang cukup banyak mesin penjual otomatis, dan kamera sudut lebar di dalamnya mencakup jangkauan yang luas. Jadi kami mencakup hampir semua gerbang keberangkatan di Bandara Naples, dan kami berhasil mengambil gambar papan informasi di depan gerbang keberangkatan. Jadi penerbangan apa saja yang ada di setiap gerbang keberangkatan, dan kemana tujuan penerbangan tersebut. AI memberikan jawaban yang akurat dengan menganalisis video tersebut. Dan karena video tersebut direkam selama keseluruhan proses, AI juga menghitung informasi arus penumpang untuk setiap kota dan negara tujuan. Kemarin dan hari ini, semua pesawat dari Napoli ke Spanyol penuh, dan semua tiket ke kota manapun terjual habis atau bahkan melebihi kuota. Dan ada 2 jet bisnis di gedung jet bisnis yang menuju Seville, Spanyol. Charlie bergumam, tiba-tiba banyak sekali orang yang pergi ke Spanyol. Ini agak aneh, mungkinkah kantor gubernur tentara kanan akan pindah stasiun? Sangat mungkin. Dan kan menjelaskan, kami juga menganalisis informasi wajah semua penumpang yang akan pergi ke Spanyol. Di masa lalu, 70% penumpang yang berangkat dari Napoli ke Spanyol adalah warga Eropa dan Amerika. Maksudnya, orang Kaukasia. Tetapi dalam 2 hari terakhir, jumlah orang berkulit kuning dengan wajah Asia mencapai 60%. Ini berarti bahwa sebagian besar penumpang baru yang pergi ke Spanyol dalam 2 hari terakhir berpenampilan seperti orang Asia. Jadi ini semakin menegaskan spekulasi Anda bahwa kantor gubernur tentara kanan seharusnya pindah, dan tujuan mereka adalah Spanyol. Charlie tak kuasa menahan diri dan berseru. Ternyata AI bermanfaat dalam hal ini. Hanya dengan menganalisis video saja, kita bisa mendapatkan banyak informasi dan mendeteksi anomali. Benda ini sangat berguna. Duncan tersenyum dan berkata, benda ini kuat karena daya komputasinya tak tertandingi. Jika kita membiarkannya melakukan perhitungan, kekuatannya akan lebih besar daripada daya komputasi orang-orang di seluruh dunia yang memegang kalkulator genggam secara bersamaan. Jika kita membiarkannya menganalisis video dan menonton rekaman pengawasan, ini sama saja dengan mendistribusikan video pengawasan kepada 100 juta orang untuk membantu kami menganalisisnya. Efisiensi dan ketelitiannya tidak dapat dibandingkan dengan tenaga manusia. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, Inspektur Lee lah yang melatihnya dengan baik. Begitu sistem ini memiliki kesadaran investigasi kriminal, ia akan dapat membantu kita menemukan lebih banyak masalah. Ketika kita telah mengendalikan semua pusat-pusat penting di dunia, para anggota Warriors Den tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Charlie berkata, ngomong-ngomong, karena banyak dari mereka akan pergi ke Spanyol secara bertahap, saya merasa bahwa kelompok orang yang pergi menggunakan jet bisnis seharusnya menjadi orang-orang yang lebih penting di kantor gubernur tentara kanan. Anda membiarkan AI memilah gambar wajah berdefinisi tinggi dari orang-orang ini. Aku akan mengundang Ria dan membiarkannya melihat-lihat. Ya. Duncan tersenyum dan berkata, Nona Song adalah asisten kantor gubernur tentara kanan. Dia pasti kenal para pejabat senior di kantor gubernur tentara kanan. Ria belum menerima surat pemberitahuan keberangkatan pada saat itu. Melihat bahwa kerabat perempuan di sekitarnya hampir semuanya telah pergi, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di tempat peristirahatan sementara itu. Dia merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Tidak mengetahui bagaimana Charlie akan menghadapinya selanjutnya. Saat ia merasa gugup, seorang prajurit wanita dari front bencana datang menghampirinya dan berkata kepadanya, Nona Song, Tuan Wade ada urusan dengan Anda. Ria buru-buru berkata, Oh, oke, gimana Tuan Wade? Prajurit wanita itu berkata, Tuan Wade dan Inspektur Lee berada di kantor direktur pabrik. Oke, aku akan datang. Dia segera berdiri, berjalan keluar dari area istirahat wanita yang terpencil itu, lalu datang ke kantor direktur pabrik. Setelah mengetuk pintu, dia mendengar Charlie berkata, Masuklah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, apakah Anda mencari saya? Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, Saya punya sejumlah informasi potret di sini. Bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah mereka anggota kantor gubernur tentara kanan? Ria bertanya dengan terkejut. Bagaimana Tuan Wade mendapatkan informasi potret kantor gubernur tentara kanan? Dan ini adalah satu kelompok. Charlie tersenyum dan berkata, Lihat dulu, dan aku akan memberitahumu setelah kamu selesai membaca. Bab 6483. Ria dengan penasaran melihat-lihat foto-foto yang diberikan Charlie padanya. Potret-potret ini pada dasarnya dipilih oleh AI. Pertama-tama, data wajah para penumpang di 2 jet bisnis tersebut ditampilkan. Dan kemudian semua penumpang Asia yang menuju Spanyol di gerbang keberangkatan lainnya. Begitu dia membukanya, dia terkejut melihat foto-foto di hadapannya. Semua penumpang di jet bisnis itu adalah pejabat tingkat tinggi dan keluarga mereka dari kantor gubernur tentara kanan. Di antara mereka, 2 sesepuh Tongje dan keluarga mereka juga hadir. Dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Charlie. Tuan Wade, bagaimana Anda mendapatkan foto-foto ini? Semua orang yang ada di sana adalah anggota inti dari kantor gubernur tentara kanan. Lebih dari separuh dari mereka berasal dari keluarga Wu.
Ada juga 2 orang senior Tongzi, siapa yang hampir berada di level tertinggi kantor gubernur tentara kanan selain gubernur agung dan Jenderal Yuan. Charlie dan Duncan saling memandang dan tak bisa menahan senyum. Tampaknya AI ini benar-benar luar biasa. Melalui pemantauan bandara, hal itu secara akurat mengidentifikasi langkah besar kantor gubernur tentara kanan. Jadi Charlie berkata padanya, "Lihatlah latar belakang foto-foto ini. Mereka semua ada di bandara. Orang-orang ini telah meninggalkan Napoli dengan pesawat dalam 2 hari terakhir, dan tujuan mereka adalah sebuah kota di Spanyol Selatan. Apakah menurutmu mereka sedang bermigrasi? Itu mungkin." Ria mengangguk dan berkata, "Saya dengar kantor gubernur tentara kanan harus memindahkan markasnya dari waktu ke waktu. Jika terjadi keadaan darurat di sela-sela waktu itu, hal itu mungkin diubah sementara. Mengenai kemana tempat itu akan dipindahkan, saya benar-benar tidak tahu. Karena begitu banyak orang akan pergi ke Spanyol dalam waktu singkat, sangat mungkin bahwa kantor pusat yang baru berada di sana." Setelah mendengarkan, Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Pemindahan personal dalam skala besar dalam waktu sesingkat ini seharusnya merupakan perintah darurat. Kemungkinan besar ini karena kekalahan mereka di Nigeria kali ini dan hilangnya Anda. Jadi mereka khawatir akan mengungkap lokasi kantor gubernur Napoli." Setelah itu, kata Charlie, namun mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa transfer personel yang begitu mendesak akan bocor. Ria tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Kecerdasan dan efisiensi Bapak Wade sungguh menakjubkan. Kantor gubernur selalu berhati-hati." Setiap orang memiliki banyak identitas hukum dengan latar belakang yang berbeda. Pemeriksaan rutin tidak menemukan masalah sama sekali. Kau menemukannya tepat saat benda itu mulai bergerak. Charlie tersenyum tipis. Logika berpikir Ria benar-benar berbeda dari Ai. Terkadang orang memiliki pemikiran logis yang terlalu kuat dan memikirkan solusi yang paling langsung terlebih dahulu. Ini seperti menyelesaikan soal matematika tentang ayam dan kelinci dalam satu kandang. Ayam dan kelinci dikurung dalam sangkar. Ada 35 kepala dan 94 kaki. Untuk menghitung jumlah total ayam dan kelinci, orang selalu harus menemukan cara yang paling sederhana dan efisien untuk menghitungnya. Mereka harus menggunakan serangkaian algoritma untuk mencapai poin-poin penting. Setelah menemukan metode ini, jika Anda menghadapi masalah yang sama di masa depan, mereka dapat langsung menerapkan solusi tersebut untuk melakukan perhitungan. Tapi AI tidak peduli padamu. Daya komputasi AI sangat kuat sehingga tidak memerlukan keahlian apapun. Ayam dan kelinci dikurung dalam sangkar. Bukankah ada 35 kepala? Jumlah total ayam dan kelinci paling banyak adalah 35 ekor. Jadi kita mulai dengan 1 kelinci, dan jika 1 kelinci salah kita hitung sebagai 2. Mungkin ini tampak bodoh, tetapi mengandalkan daya komputasi yang besar, metode ini dapat menghitung puluhan ribu masalah serupa dalam hitungan milidetik. Apalagi 35 kepala, meskipun jumlahnya 3,5 juta atau 35 juta kepala, bagi AI ini hanyalah beban kerja dalam 1 milidetik. Oleh karena itu, AI tidak akan terpaku pada cara dan metode yang diandalkan manusia. Ini akan sangat sulit. Dengan begitu banyak bandara, dengan begitu banyak penumpang, dan begitu banyak data video, ini adalah analisis bingkai demi bingkai dan piksel demi piksel. Jadi, cakupan pemikiran tentang suatu masalah jauh lebih luas daripada cakupan pemikiran manusia. Sekarang, sejumlah besar anggota kantor gubernur tentara kanan telah ditandai oleh AI. Di masa depan, selama orang-orang ini muncul dalam pandangan AI, mereka akan segera ditandai, dan tidak seorang pun dapat melarikan diri. Jadi, Charlie meminta Ria untuk terus mengidentifikasi penampilan tersangka lainnya. Meskipun Ria tidak mengenal sebagian dari mereka, ia tepat dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah anggota kantor gubernur tentara kanan hanya dengan mengandalkan ingatannya. Oleh karena itu, setidaknya 80% dari ratusan orang yang ditandai oleh AI telah dikonfirmasi olehnya. 20% sisanya belum tentu merupakan kesalahan AI. Namun, bisa jadi dia tidak melihat orang-orang itu ketika dia berada di kantor gubernur tentara kanan. Kemudian, Charlie berkata kepada Ria, "Terima kasih atas bantuan Anda, Nona Song. Awalnya aku ingin mengajakmu ke Naples, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Gelombang terakhir orang akan dievakuasi nanti, dan kamu bisa pergi dengan mobil." Ria sedang menunggu pengaturan dari Charlie untuknya. Dia tidak ingin pergi bersama orang-orang ini dan menuju ke tempat yang tidak dikenal. Dia berharap bisa tetap bersamanya untuk membuktikan nilainya, karena dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun yang tersisa di tubuhnya, dan dia hanya bisa berharap pada Charlie. Namun, jika dia tidak memiliki nilai apapun bagi Charlie, dia mungkin tidak memiliki motivasi untuk membantunya. Setahun akan berlalu dalam sekejap mata. Jika dia tidak mendapatkan penawarnya, dia pasti akan meninggal dalam setahun. Jadi, ketika dia mendengar Charlie memintanya untuk mengungsi bersama yang lain, suasana hatinya langsung berubah buruk. Dia takut Charlie akan mengabaikannya begitu saja. Kini kultivasinya telah disegel, kebebasannya dibatasi. Dan ada bom waktu berisi racun di dalam tubuhnya. Setelah dia meninggalkannya di suatu pelosok dunia, dia takut hidupnya akan berakhir.
Charlie melihat pergumulan dan kesedihan dalam ekspresinya dan berkata, "Nona Song, setiap orang yang berangkat tidak tahu kemana tujuan mereka. Bukan disengaja untuk menyembunyikannya. Namun saya khawatir beberapa orang akan mengalami kecelakaan di perjalanan. Begitu tujuan tersebut bocor ke markas Warriors, hal ini tidak hanya akan berdampak pada lebih dari 10.000 orang ini, tetapi juga ribuan orang yang saya kirim ke sana dari Siprus sebelumnya. Jadi hal yang sama juga berlaku untukmu. Kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi selanjutnya, dan mungkin ada beberapa keraguan dan kekhawatiran di dalam hatimu. Tapi aku bisa jamin kau akan ikut bersama mereka ke tempat sementara. Saya masih harus menyelesaikan urusan ini. Setelah perjalanan saya selesai, saya akan kembali ke Tiongkok, dan aku juga akan menyuruh seseorang mengirimmu ke China. Aku sudah berjanji sebelumnya bahwa aku akan mempertemukanmu dengan Yeremia, dan tentu saja saya akan melakukan apa yang saya katakan." Ketika Charlie mengatakan ini, Ria merasa lega. Dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dengan mata merah, dia berkata kepada Charlie, "Terima kasih Tuan Wade, terima kasih." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, pergilah dan bersiaplah, kita akan segera berangkat." "Oke." Ria langsung berkata, "Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Wade dan Inspektor Lee." Setelah itu, dia membungkuk kepada Charlie dan Duncan secara bergantian, lalu dengan hati-hati berjalan keluar pintu. Setelah Ria pergi, Duncan bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda berencana pergi ke Spanyol?" "Tidak untuk sekarang." Charlie berkata, "Nenek moyang kita punya pepatah lama yang berbunyi, jangan mengejar musuh yang putus asa." Orang-orang ini mengungsi dengan tergesa-gesa dan penuh kecemasan, yang tidak berbeda dengan musuh yang putus asa. Tidak ada gunanya mengejar mereka sekarang. Lagi pula, pergerakan mereka berada di bawah kendali kita. Jadi, biarkan mereka bernapas lega dulu. Itu benar. Duncan tersenyum dan berkata, "Mengejar orang-orang ini sekarang benar-benar tidak ada gunanya. Lagi pula, panglima tertinggi mereka masih berada di Maroko." Charlie mengangguk dan berkata, "Berbicara tentang panglima tertinggi mereka, saya sangat ingin menemukan kesempatan untuk bertemu dengannya." Duncan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa rencana Tuan Wade? Tangkap raja dulu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya menangkapnya, tapi aku bisa meminjamkannya kepada Wu Feiyan untuk meneteskan obat tetes mata padanya." Lalu dia bertanya kepada Duncan, "Ngomong-ngomong Inspektur Lee, menurut Anda apakah direktur pabrik akan datang besok?" Duncan berkata, "Besok atau paling lambat lusa." "Oke," kata Charlie. "Pulihkan tempat ini dan bersihkan lokasi kejadian sebelum kelompok orang terakhir dievakuasi. Kita berdua akan tetap di sini dan mencari tempat tersembunyi untuk menunggunya." Bab 6485. Pada jam terakhir sebelum fajar, Joseph memimpin kelompok terakhir orang-orang yang meninggalkan pabrik makanan tersebut. Charlie memintanya untuk mengunci gerbang dari luar. Hanya dia dan Duncan yang tersisa di pabrik makanan raksasa itu. Duncan memandang lokasi yang telah dipulihkan ke keadaan aslinya dan tak kuasa menahan disahan. "Tuan Wade, efisiensi dan eksekusi para pengawal kavaleri dan prajurit maut ini terlalu hebat. Bahkan jika aku datang untuk melihat pemandangan ini, saya tidak menyangka lebih dari 10.000 orang pernah menginap di sini dalam waktu singkat." Charlie mengangguk dan menghela napas. Efisiensi dan pelaksanaan mereka diasah oleh ratusan tahun perbudakan. Setelah itu, Charlie menghela napas panjang dan berkata, "Jangan bicarakan ini. Inspektur Lee sudah sibuk selama beberapa hari. Istirahatlah. Saya akan terus memantau dan melihat apakah direktur pabrik akan datang hari ini." Duncan telah bekerja tanpa henti selama beberapa hari, dengan sedikit waktu istirahat. Sekarang setelah semua orang dievakuasi, dia merasa lega dan menyadari bahwa tubuhnya memang benar-benar kelelahan. Dia berkata kepada Charlie, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Wade. Aku akan tidur siang." Charlie berkata, "Tidak apa-apa. Kamu bisa tidur tanpa khawatir. Aku akan mengurus semuanya di sini." Kemudian, Charlie meminta Duncan untuk pergi ke kantor direktur pabrik. Dia berjalan keluar dari pabrik dan duduk di tanah di bawah atap di luar gudang yang digunakan untuk melindungi truk dari hujan. Dia terus melakukan gerakan segel tangan dan menyerap energi spiritual, sembari juga melepaskan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar setiap saat. Dalam beberapa hari terakhir, Charlie telah mengoperasikan mesin pendeteksi logam tangan setiap kali dia memiliki waktu luang, dan energi spiritual yang terkumpul di dalam tubuhnya menjadi semakin penuh. Dia berencana untuk menyalurkan seluruh energi spiritual ke dalam cincin yang diberikan Maria kepadanya, ketika energi spiritual dalam tubuhnya telah terkumpul hingga batas tertentu, untuk melihat apakah akan ada penemuan baru. Tak lama kemudian, langit berangsur-angsur cerah. Duncan tidur nyenyak, dan waktu berlalu dengan cepat sementara Charlie bermeditasi. Hampir dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan tengah hari.
Pada saat itu, Charlie memperhatikan pergerakan di kejauhan. Mobil direktur pabrik makanan itu datang lagi. Dia tersenyum, lalu berjalan kembali ke pabrik dan mendatangi kantor direktur. Duncan telah baru saja bangun tidur saat itu. Dia telah tidur selama 7 atau 8 jam. Dia merasa segar kembali. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Charlie datang menghampiri. Maka dia langsung bertanya kepadanya. "Tuan Wade, bagaimana situasinya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Sutradara sudah datang." Duncan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia benar-benar cemas. Charlie berkata, "Ayo pergi, Inspektur Lee." Dia akan melihat dari luar bahwa gerbang itu terkunci dan mungkin akan memanjat masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Oke." Duncan tersenyum dan menjawab. Lalu meninggalkan pabrik bersama Charlie dan memanjat keluar langsung dari dinding belakang yang rendah. Pada saat yang sama, sang direktur juga memarkir mobilnya di luar gerbang. Dia keluar dari mobil dan melihat bahwa gerbang itu terkunci dari luar, dan dia merasa bingung. Menurutnya, meskipun pabrik tersebut belum memulai peningkatan dan renovasi, Duncan seharusnya tidak menutup pabrik dan pergi pada siang hari. Selain itu, ia melihat bahwa meskipun ia belum memulai pembangunan pada kesempatan sebelumnya, dia masih memiliki beberapa bawahan di sini. Sekalipun dia sedang sibuk, setidaknya dia harus menyisihkan waktu untuk satu orang. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Duncan untuk membicarakan nada bicara Duncan. Lagi pula, saat terakhir kali mereka bertemu, dia menggunakan indera penciumannya yang tajam dan matanya untuk menyimpulkan bahwa Duncan pasti mengalami masalah keuangan. Duncan mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah pendanaan dalam 3 hingga 5 hari. Namun kini, bukan hanya dia tidak memulai pekerjaan itu, tetapi dia juga pergi. Hal ini menimbulkan perasaan pada orang-orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nomor telepon yang diberikan Duncan kepadanya telah dimatikan. Dia mengetuk pintu lama sekali tetapi tidak berhasil masuk. Dia merasa semakin aneh. Lalu dia berteriak dari luar pintu. "Apakah ada orang di sana?" Tuan Lee, apakah Anda di sana? Setelah berteriak beberapa kali dan tidak ada yang menjawab, dia membanting kunci pintu pagar dengan keras. Saya sudah mengetuknya beberapa kali, tetapi tetap tidak ada pergerakan di dalamnya. Direktur pabrik itu tak kuasa menahan senyumnya dan merasa bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Maka ia segera memanjat gerbang besi itu, lalu memanjatnya dengan kikuk. Lalu melompat turun setelah berjuang beberapa saat. Dia tidak peduli dengan kotoran di tubuhnya. Dan dia langsung berlari masuk ke pabrik. Saat itu dia masih khawatir Duncan atau anak buahnya akan tiba-tiba muncul, jadi dia masih berteriak. "Pak Lee, apakah Anda baik-baik saja? Saya datang untuk menjenguk Anda. Jika Anda ada di sini, tolong jangan salah paham." Sambil berteriak dia memasuki pabrik. Di pabrik itu peralatannya telah dibongkar. Dan tampaknya pekerjaan pembongkaran itu terhenti di tengah jalan. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Dan tidak ada hal lain yang mencurigakan di tempat kejadian. Dia melihat sekeliling dan tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kemana pria itu pergi? Apakah dia berhenti bekerja sementara? Atau dia hanya melarikan diri?